Yo, what's up guys? Welcome back to Best Indo Cars. Dan yes, di belakang gue sekarang udah ada BYD Seal. Yap, ini akhirnya di delivery juga mobil gue. Dan kalau kalian pengen cek deliverynya udah tayang di channel utama. Nah, di video kali ini gue pengen share beberapa aksesoris wajib yang ada di belakang sana ya. Ada total 5 yang bakal gue share di video kali ini. Sebenarnya gue belinya lumayan banyak, tapi yang gue akan share yang 5 utama dulu aja, karena menurut gue ini yang wajib banget biar BYD Seal kalian atau mobil-mobil BYD lainnya juga kalian bisa dapatin experience yang maksimal. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Ini ada barang-barangnya. Ini yang kloter pertama yang paling penting ya. Sebenarnya di dalam tas putih itu masih ada yang part keduanya. Nanti gue bikin. Cuma menurut gue ini aksesoris yang pendukung lah ya, bukan aksesoris utama. Kalau ini menurut gue yang penting banget. Kita mulai dari yang paling gede. By the way, ini gue semua belinya di Top BYD. Top BYD itu website yang internasional ya, bisa dibilang ya. Dan gue juga ada discount code ya kalau kalian pengen ngecekin. Yes, kode diskonnya BYD BIC. Jadi kalian cek aja, lumayan ada cashback sekitar 5% ya, atau diskon 5% dari total harganya. Oke, yang pertama adalah ini dia. Oh, kita dapat lap microfiber ya, gratisan dari Top BYD kalau kalian belanja. Oke, thank you Top BYD. Kita lanjut ke dalam dan yes, jadi yang menurut gue wajib banget pertama adalah, nah, jadi ini adalah sebuah kotak kece mete, karena memang di mobil BYD ini bagian atasnya tuh nggak ada kotak kacamata. Nah, ini didesain sedemikian rupa biar dia bisa nyatu sama dashboard atau di plafon daripada si mobil BYD Seal ini. Oke, jadi pemasangannya itu akan ada di sini ya. Jadi posisinya dia ada kaitannya nih. Di atas dia nyantol aja ke sini, dan yang bawah ini itu masuk ke dalam sini. Oke, kita coba ya. Oh iya, by the way, kita juga dikasih kayak squeegee kalau kalian mau sempel-sempelin nih ya. Oke, tinggal dicongkel sedikit lah istilahnya gitu. Oke, udah masuk ya. Atasnya juga udah masuk. Udah kayak gini doang, dan cara kerjanya kita tinggal tekan aja nih guys. Jadi posisinya emang agak tinggi sih ya, di atas kepala driver gitu jadinya. Cuma not bad sih. Nah, ini ada dua bahan. Kalau nggak salah nih gue beli yang lebih murah ya. Bahannya agak berbeda sama plafon ya. Cuma sama-sama nih kayak pakai bahan bludru gitu sih. Jadi mirip sama yang di dashboardnya BYD Seal. Lanjut, yang kedua, ini dia. Ngomongin perkaca-kacaan masih ya. Ini adalah tempered glass buat si head unitnya atau layar 15 inci BYD Seal. Yang mana karena balik lagi nih mobil kaca semua ya. Ini nih pantulan daripada layar ini kalian bisa lihat nih ya. Terutama kalau gue lagi balik ke home screen-nya. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Ya, pantulannya parah banget, dan ini memang masih ada screen protectornya sih. Cuma kalau screen protectornya dibuka, ini bakalan banyak fingerprint. Cara gua menanggulanginya adalah dengan menggunakan screen protector tempered glass, tapi ini pakai bahan yang matte. Oke, jadi di dalamnya ada dapat lap lagi ya. Tadi udah dapat lap gratisan gede, ini dapat yang lap basahnya. Kalau kalian install screen protector di HP pasti kurang lebih udah paham, dan dapat squeegee. Jadi kalau kalian buat dorong-dorong kayak gitu. Nah, untuk tempered glassnya kita coba lihat ya. Nah, ini dia maksud gua tadi yang anti glare ya. Jadi dia tuh kalau kena cahaya tuh mengurangi sedikit lah istilahnya gitu ya. Dan kita dapat 2 biji guys ya, lumayan. Nah, ini buram banget karena ada lapisan protektornya aja, cuma kalau dibuka harusnya aman. Nah, kalau coba pasang satu ya, kalau nanti sisa mana tahu dan ada yang perlu boleh let me know. Jadi yang kita harus lakuin tinggal kita copot aja screen protector bawaannya si BYD Seal. Oke ya. Oke. Harusnya sih dilap dulu aja nih buat ininya. Cuma karena gue lihat debunya juga sedikit sih, terutama kita baru buka kan screen protectornya. Jadi lebih ke dust absorbing aja deh ya. Terutama bagian-bagian atas nih yang banyak debu-debunya. Dan better matiin AC aja kalau kalian mau biar anginnya nggak nerbangin debu gitu kali ya. Nah, ini kita lepas aja si protektor belakangnya. Biasa kalau yang kayak gini tuh lebih gampang sih harusnya masangnya dibandingin yang letoy-letoy gitu loh. Oke. Nah, kita tinggal pasang. Nah, ukurannya pas banget.
dan akan ada bubble-bubble sedikit. Nah, pas ada bubble-bubble ini, mungkin biar lihatnya lebih gampang itu kita matiin aja ya head unitnya ya. Nah, baru kita dorong nih bubble-bubblenya. Oke, jadi ini dia setelah terpasang. Jadi gua tadi sempat benerin dikit karena tadi di bagian kiri atas masih ada bubble-nya. Dan kalau seperti yang kalian bisa lihat, pantulannya udah nggak ada ya. Tadi bisa lihat muka gua, sekarang udah nggak bisa lagi. Cuma memang fingerprint-nya gua ngerasa ini agak sedikit kotor. Cuma jadi kita sih lebih enak sih sebenarnya glide di screen-nya gitu. Jadi lebih gesit aja buat touchscreen ya. Cuma memang jadinya agak sedikit kotor sih downside-nya. Mesti disering dibersihin aja jadinya mungkin. Tapi gua rasa nggak bakal separah kalau layar biasa gitu ya. Kita nggak pakein si matte screen protectornya. Ya kurang lebih paling kayak gitu untuk yang kedua ini. Dan sebenarnya dia juga ada untuk yang si speedometernya, cuma gue nggak beli. Ya gue cuma pilih buat ini aja karena ini yang kita sering interaksi dengan tangan dan sering kita lihat kan. Kalau speedometer ya plus minus lah ya. Oh iya, masih ada sisa satu screen protectornya. Jadi kalau kalian yang pakai BYD Seal, boleh kontak gue di @bestindocars, follow dulu aja dan subscribe ke channel ini ya. Nanti kita giveaway-in aja. Tapi sebenarnya banyak juga sih yang udah jual di e-commerce Indonesia, cuma dia yang bukan yang kaca, dia yang hydrogel. Jadi ya di satu sisi ini juga ada proteksinya sih ya. Oke, yang ketiga ini dia sebuah smartphone mount buat mobil yang menggunakan floating screen ya. Jadi ya kayak BYD ini atau mungkin beberapa mobil lain kayak Hyundai Ioniq itu juga bisa gua rasa menggunakan si mobil atau aksesoris buat HP. Ini gue sedikit bingung karena kan layar BYD sini kita bisa puter-puter ya dari horizontal ke vertikal gitu-gitu, dan kalau kita taruh ini sebenarnya di layar ini itu bakal ikut gerak dan lumayan berbahaya sebenarnya ya kalau kena kaki. Tapi kita coba tes aja. Oke, jadi ini dia untuk si holdernya. Jadi sistemnya itu dia cuma dikaitin aja nih di cornernya monitor ya, di sisi ujungnya, terus tinggal dikencengin belakangnya dan kita pasang si mountingnya di sini. Nah ini kita bisa gerak-gerakin nih bagian belakangnya ya, kita bisa atur angle-nya kemana, kiri kanannya bisa. Cuma memang kayak gue bilang kalau kita nanti misalnya begini nih posisinya ya, terus kita kepencet nih tombol rotasinya, tuh dia ikutan, nah tuh nyangkut tuh jadinya kan. Oke, bisa dicopot. Gue sempat panik tadi dan ya aman, nggak ada masalah, bisa dibolak-balik. Nah itu tadi maksud gue problem nih, kita nggak bakal nih bisa pakai yang model begini di BYD Seal atau mobil-mobil BYD lain yang ada rotate screen-nya. Makanya gue tuh mencari solusi lain ya dengan pakai yang modelan begini gitu. Jadi nempel, dan gue sendiri karena gue pakai iPhone dan HP-HP lainnya gue juga tempelin MagSafe, jadi gue cari yang bisa MagSafe biar bentuknya lebih kecil. Dan gue sendiri rencananya gue pengen nempelinnya justru di screen-nya speedometer ini, cuma kayaknya sih terlalu kecil ya. Jadi kita coba lihat aja apakah solusi yang gua cari ini bisa atau enggak. Oke, basically ternyata setelah ditempel pun dia juga enggak kuat karena kayaknya surface-nya itu nggak nempel semua, jadi cuma nempel bagian atasnya doang. So ya, solusi menggunakan ini dan yang satu lagi tadi ya, yang nempel dong tuh nggak bisa karena permukaan tempelnya nggak cukup. So gua rasa kita balik ke yang tradisional aja ya, yang pakai nempel di kaca ini. Nah by the way, gue baru bisa pasang kaca film di depannya ya, karena BYD ini nggak ngasih kaca depan cuy untuk kaca filmnya. BYD why? Yaudah deh, kita lanjut lah. So guys, setelah kita battling dengan berbagai jenis, akhirnya gue settle dengan si smartphone holder yang ini, yang model jepit ke layar ya. Jadi jangan, inget aja untuk jangan si vertikalin ya si layar ini karena nggak bisa. Dan ya, si dudukannya gue ganti ke mounting yang MagSafe karena HP gue support MagSafe, jadi ya bisa dipakai langsung ditempel aja, nggak usah dijepit-jepit. Kalau yang bawaannya itu dia modelannya yang anti gravity. So ya sebenarnya up to you guys aja sih, bisa dipakai, tinggal diganti-ganti aja bagian ball headnya gitu karena semuanya juga compatible. Oke, yang keempat adalah ini dia. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin forum BYD udah pada tahu ini apa namanya, Carlin Kit. Ini nih ibaratnya sebuah smartphone Android ya, yang kita bisa masukin ke dalam head unitnya. Jadi kalian punya full Android system ya, yang mana kalian bisa install kayak Netflix, YouTube, bisa kalian install aplikasi-aplikasi kayak gitu. Nah memang head unit BYD sendiri kan ini kan Android kan aslinya, cuma memang dia itu nggak bisa diinstal berbagai macam aplikasi. Kalau nggak salah di BYD Auto itu bisa, kalian harus downgrade segala macam. Agak repot ya, karena kalau mau install aplikasi harus downgrade lagi, terus upgrade lagi, dan ujung-ujungnya ribet. Nah dengan kalian pakai ini, ya ini bisa langsung install semua tanpa pakai pusing. Nah nanti gue akan bikin video lengkapnya, cuma intinya nanti gue kasih sedikit aja highlight-highlightnya ya. Ada beberapa versi ya, ada yang RAM-nya 4, 6, sama 8.
Yang gue beli ini yang 8 karena katanya RAM-nya semakin gede dia akan semakin lancar. Cuma kalau kalian cuma pakai buat YouTube atau Netflix sih mungkin yang RAM kecil aja juga udah bakalan cukup gitu. Paling spesifikasinya beda dikit-dikit di sana. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi di ini dia kayak set top box kayak gitu ya, tapi isinya adalah OS Android dan dia itu bekerjanya uniknya adalah di mode Apple CarPlay. Jadi kalau kalian itu yang menggunakan Android Auto, kayak gue tuh banyak pakai Android Auto, jadi Apple CarPlay-nya nggak kepake. Nah, Apple CarPlay-nya gue pakein si Carlin Kit ini. Ya isinya padahal Android gitu kan. Jadi ya kalau agak bingung mungkin ya gue coba tunjukin aja sedikit ya. Jadi box ini kalian tinggal colokin aja di USB bawah situ ya, di USB-nya, dan nanti dia langsung masuk ke Apple CarPlay-nya, dan di Apple CarPlay ya kalian bisa install tuh nanti aplikasi-aplikasi yang kalian butuhin ya, YouTube, Netflix, mungkin kalian yang pakai ada smart home atau kalian mau cek-cekin aplikasi-aplikasi lain, dia ada Play Store-nya ya, dan ini juga dia ada heatsink-nya gitu ya. Jadi ada logo panasnya nih buat ngebuang panasnya. Intinya tinggal dicolok aja, ditinggalin ya, dan dia langsung ada dalam mode si Apple CarPlay-nya. Oke, yang terakhir, dan gue rasa ini juga udah banyak banget dibahas sama YouTuber atau yang content creator yang lain, yaitu dashcam buat BYD Seal. Jadi BYD Seal ini kan memang bawaannya udah ada dudukan buat si dashcamnya, cuma dashcamnya aja yang belum ada, jadi kalian mesti beli. Nah, gue sendiri kebetulan belinya itu di Nice BYD. Waktu itu gue kebetulan karena dapat diskon ya, di sana diskonnya sedikit lebih gede, dan gue cek harganya sedikit lebih murah dibandingin top BYD. Cuma problemnya adalah dia pengirimannya gue bilang lama banget. Ya, top BYD itu lebih cepat, top BYD mungkin sekitar 2-3 minggu udah nyampe. Ini Nice BYD mungkin gue sekitar sebulan setengah hampir ya baru barangnya nyampe. So gue lebih rekomen kalian untuk beli di top BYD aja ya, lebih mahal sekitar 100.000 tapi barangnya lebih cepat nyampe. But di e-commerce Indonesia pun gue lihat udah lumayan banyak juga yang ngejual, jadi ya tergantung ke kalian aja. Dan instalasi segala macamnya udah ada juga banyak yang bikin video YouTube-nya, jadi dicek aja di sana. Dan ya intinya itu kepake banget sih. Dan nextnya sendiri gue lagi coba pengen utak-atik untuk bisa dapet Sentry Mode. Sentry Mode itu kayak ya mode dashcam yang selalu always on, terutama dengan kamera-kamera kita yang 360 di BYD Seal. So stay tune aja, kalau gue dapet triknya nanti gue akan share juga di video YouTube BS Indo Cars. Oke, tambahan guys, jadi setelah kalian install kameranya, kita itu harus reboot sistem keseluruhan si head unitnya ini ya. Jadi dengan cara kita tekan tombol power ini sampai 10 detik gitu, baru dia akan nge-restart, dan pas dia masuk lagi dia akan otomatis menginstal. Dan sekarang kita cek, gue barusan restart dan here we go. Nah itu yang banyak tutorial yang nggak mention ya, jadi paling itu aja sih, harus di restart si head unitnya dengan cara tekan tombol power ini selama 10 detik. So itu aja buat aksesoris yang wajib gue rasa buat BYD Seal. Ada memang beberapa nggak works. So ya, gue akan keep updating kalian juga sama beberapa aksesoris tambahan lainnya. Ada